warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Silahkan untuk ketua kelasnya pimpin doa bersama. Baik, kita barusan telah berdoa, lalu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ananda Putri hadir. Chandra hadir. Dava Rizky hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir. Sebelum Ibu membahas ke materi yang baru, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu itu tentang apa sih? Ya, Ananda? Ya, betul, koperasi. Minggu lalu kita mempelajari mengenai koperasi. Dan masih ada yang tahu koperasi itu apa? Ya, Dava, silahkan. Ya, betul. Koperasi adalah suatu badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Atau koperasi adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu ada tujuan dari koperasi. Apakah ada yang masih ingat tujuan dari koperasi? Ya, Ananda silahkan. Ya, betul. Tujuan koperasi yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Selain itu juga kita membahas mengenai landasan hukum koperasi, jenis-jenis koperasi, dan sebagainya. Lalu untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen. Lalu tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah kalian mempelajari atau mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa itu manajemen, jenjang manajemen, prinsip dan unsur manajemen, dan fungsi-fungsi manajemen. Lalu, adapun manfaat yang bisa kita peroleh dari pembelajaran manajemen ini, yaitu kita bisa mendorong terciptanya sebuah sikap positif akan perubahan yang ada dalam diri kita. Sebab dengan mempelajari manajemen, kita belajar menganalisa sebuah rencana, sehingga kita bisa meningkatkan kedisiplinan kita terhadap rencana-rencana yang telah kita buat, sehingga rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik. Baik, jadi kita mulai saja pertemuan kali ini. Coba kalian buka buku paketnya tentang manajemen. Sudah? Ya. Sebelumnya, ada yang tahu manajemen itu apa? Ada? Tidak? Baik. Manajemen adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selain itu juga kita akan membahas mengenai jenjang manajemen, prinsip dan unsur manajemen, dan fungsi-fungsi manajemen. Baik, Ibu akan mereview kembali pelajaran hari ini
dan ingin bertanya kepada kalian semuanya mengenai pembelajaran pada kesempatan kali ini mengenai manajemen. Dalam manajemen itu ada mengenai jenjang-jenjang manajemen. Siapa yang tahu jenjang-jenjang manajemen itu apa aja sih? Ya, Ananda? Ya, betul. Dari jenjang-jenjang manajemen itu ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Lalu dalam manajemen juga ada unsur-unsur manajemen. Siapa yang tahu unsur-unsur dari manajemen itu apa? Ya, siapa duluan? Ya, dapat, silahkan duluan. Ya, betul juga. Jadi unsur-unsur manajemen itu ada manusia, uang, bahan, mesin, dan metode. Nih, ada pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menyimpulkan kembali pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silahkan Chandra. Ya, betul. Kita telah mempelajari mengenai pengertian manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu ada jenjang-jenjang manajemen yang tadi disampaikan oleh siapa? Jenjang-jenjang manajemen itu ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Lalu ada prinsip-prinsip manajemen. Dari prinsip-prinsip manajemen itu adanya pembagian kerja, disiplin, dan sebagainya. Lalu ada unsur-unsur manajemen juga yang tadi ada unsur manusia, uang, bahan, mesin, dan metode. Lalu ada fungsi-fungsi manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Baiklah anak-anak semuanya, Ibu harapkan pembelajaran minggu lalu mengenai koperasi dan pembelajaran hari ini mengenai manajemen kalian bisa ingat dan pelajari lagi agar kalian bisa menjadikan pengetahuan ini berguna bagi kalian semuanya. Lalu untuk pertemuan yang akan datang atau minggu depan, kita masih mempelajari mengenai manajemen, yaitu mengenai teori-teori manajemen, bidang-bidang manajemen, dan penerapan fungsi manajemen. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Berhubung waktu sudah habis, kita tutup saja dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.